Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu. Kami boleh menjadi manusia seperti ini karena leluhur orang tua yang berperan serta dalam hidup kami semua. Berkatilah mereka ya Bapa, ampunilah segala dosa mereka, sehingga mereka diangkat atau dibawa ke tempat yang layak bagimu. Para leluhur kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini dalam Injil dikisahkan tentang genealogi, silsilah Yesus. Dan dalam silsilah Yesus ada beberapa nama yang banyak dosa. Seperti Yehuda yang dalam bacaan pertama dinubuatkan oleh siapa? Oleh ayahnya Yakub bahwa dia akan menjadi singa di Israel. Anak singa dan seperti singa betina, singa lelaki, pokoknya singa lah. Yang berdaya guna, yang luar biasa menghancurkan musuh-musuhnya. Semua keluarga anak-anaknya dan saudara-saudaranya bertekuk lutut di bawah Yehuda. Dan itu awal kata dari kata Yahudi, ya, orang Yahudi, orang keturunan Yehuda, ya. Dan kita lihat mungkin dalam perspektif kitab suci, ya sekarang ini bangsa Israel dikepung oleh bangsa-bangsa kafir, dan orang Israel mengatakan kita harus melenyapkan mereka, ya. Kalau mereka tidak mau berdamai, tidak mau berdiri secara damai dengan bangsa-bangsa Israel, tidak saling mencekam, tidak saling membunuh, tidak saling. Jadi itulah yang kita bisa melihat, ya. Dan Yesus juga keturunan dari Yehuda. Yehuda adalah orang yang dalam tanda petik agak nakal juga, karena dua anak lakinya menikah dengan seorang bernama Tamar, ya. Lalu ternyata anaknya meninggal dan seharusnya adiknya yang harus menikahi si Tamar. Tetapi Yehuda tidak memberikannya. Maka ketika Yehuda sedang beranjang sana di suatu tempat, dia bertemu dengan seorang wanita yang dia tidak duga bahwa itu adalah Tamar. Dan itu kemudian apa yang terjadi, si Tamar mengambil sebagian dari jubah dan mantolnya si Yehuda. Lalu ketika dia hamil, itulah kemudian dia diadili dan dia mengatakan, siapa yang mengamili aku? Inilah yang pakai jubah ini, dan dialah Yehuda. Kemudian kita bisa melihat juga Salomo yang Daud yang menikahi istri Uria, yaitu Betseba, yang lahirlah Salomo. Nah, jadi kita bisa melihat Moab, Ruth juga adalah orang asing. Jadi kita bisa melihat leluhur kita juga punya pohon keluarga, leluhur dari bapak dan ibu kita, ya, punya dosa yang mungkin membuat mereka tidak sampai ke surga. Maka layak dan pantaslah kita berdoa untuk para leluhur kita, supaya mereka diangkat ke tempat yang layak di sisi surga, ya. Dan tidak tidak mempengaruhi, tetapi berakibat juga bagi kita sekarang di dunia ini. Karena itu kalau leluhur kita baik, maka kita juga menjadi baik. Maka itu juga kalau misalnya kita bisa melihat, ya, misalnya sejarah bangsa kita juga, misalnya Soekarno dan Hatta, dan kita bisa melihat bagaimana Soekarno diperlakukan oleh Soeharto, ya. Dan itu akan terus kena juga pada kita juga. Terjadi bentrokan-bentrokan antara pemimpin-pemimpin yang haus dan kekuasaan dan seterusnya. Bahkan ada yang menyebut pola ini juga ada terjadi pada pola kerajaan Majapahit, jajan dulu. Maka mari kita mendoakan juga leluhur bangsa dan negara kita yang telah berjuang, yang diperlakukan tidak adil, ya, yang dirampas hak-haknya, ya, seperti Soekarno. Kita tahu bagaimana dia diperlakukan dengan sadis dan kejam, ya. Kecuali kita bisa melihat Yesus sendiri yang harus menanggung beban dosa semua umat manusia. Jadi keselamatan Yesus bukan hanya kepada bangsa Yahudi, tapi kepada kita semua, kepada segala bangsa. Keselamatan itu untuk segala bangsa. Maka dia mengorbankan diri meski diperlakukan dengan kejam untuk kebaikan dan keselamatan manusia. Maka mari kita bersyukur, saudaraku terkasih, bahwa kita adalah pengikut Yesus. Ya, kita berdoa Yesus yang telah membersihkan kita semua di dunia ini maupun yang di leluhur kita. Kita mohonkan itu. Ya, kita mohonkan supaya leluhur kita yang belum sampai ke tempat yang layak,
kembali ke surga dengan penuh pengampunan dari Yesus Kristus. Kita bersyukur Yesus Kristus wafat untukku, untuk leluhurku, untuk siapa saja yang kita mohonkan rahmat berlimpah untuk mereka. Dan itulah maka kenapa Yesus dimakamkan ya, sampai ke dalam tanah. Itu juga mengingatkan kita akan leluhur kita. Yesus menebus mereka juga. Sebelum Kristus, leluhur kita siapapun. Bahkan yang mungkin tidak beragama sekalipun. Karena keselamatan Yesus itu untuk semua manusia. Agama apa saja. Mereka suka atau tidak suka, nggak apa-apa. Ya, jadi itulah teologi Katolik yang menurut saya sangat luar biasa. Karena Yesus, karena Allah tidak menginginkan satu manusia pun, sekali lagi satu manusia pun hilang lenyap. Maka mulai sekarang para saudara, bawalah ya orang-orang yang orang tua Anda dan keluarga Anda untuk didoakan dalam Ekaristi, dalam doa Rosario, supaya Kristus sendiri yang menghapus segala dosa mereka, berbelas kasihan. Terutama kalau saya sejujur-jujurnya saya mengatakan, kalau Anda doa koronka, doa kerahiman ilahi jam 3, doa itu sangat powerful. Karena kematian Yesus, darah Yesus, air dan darah Yesus mengalir untuk semua orang, semua bangsa, semua manusia pada saat dan waktunya. Mari kita berikut serta dalam karya yang luar biasa ini. Maka saya juga katakan sekali lagi, program untuk membagikan rosario ini kepada banyak orang supaya mereka juga dibantu dan diselamatkan oleh Putra Maria. Berkat Tuhan atas Anda semua, atas kita semua. Mari kita ikut serta dalam mendoakan mereka. Dan apa yang terjadi pada kita, pada anak cucu kita sekarang di dunia ini, suka atau tidak suka juga dipengaruhi oleh leluhur kita dulu. Ya. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.